Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Mari kita kembali berdoa dan beribadat. Ibadat arwah hari ketiga untuk Filipa Stefani Mediati. Nah, tadi Bu Ratna cerita, dia ini lahirnya di sini. Nah, makanya September dia. Jadi Stefani itu diberikan nama oleh Bu Ratna. Jadi waktu pas ngantar komuni tadi itu cerita. Jadi memang agak jauh, selisih dengan abang-abangnya ya umurnya. Lalu waktu itu harusnya katanya dia ini mau di rumah sakit. Cuman karena udah pembukaan, akhirnya melahirkan di tempat Bu Ratna. Dan yang ngasih nama pun Bu Ratna Stefani gitu. Ya, luar biasa ya, artinya ya kita tidak tahu umur manusia. Maka dari itu mari kita mempersiapkan untuk ibadat arwah hari ketiga ini lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 236. Mulai. Allah Bapa yang Esa mengutus putra-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia serta umat-Mu dari hidup kedosaan. Yesus selalu amalkan kehendak Allah Bapa dengan ketaatan. Kami mohon padamu, ampunilah umat-Mu pada saat kematian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa ini sudah hari ketiga Filipa Stefani Mediati meninggalkan kita semua. Meninggalkan ayah, ibunya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan abang-abangnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan keluarga besarnya. Meninggal dunia itu adalah sesuatu yang halus, sebutan bahasa Indonesia. Artinya orang yang meninggal dunia itu berada di akhirat. Dan kepercayaan iman Katolik menyatakan bahwa orang yang meninggal dunia mesti didoakan karena ada titik-titik dosa atau noda-noda yang mungkin belum diminta ampunan kepada Allah, karena yang bisa menghapus dosa adalah Allah sendiri. Untuk itu supaya kita layak beribadat di hadapan Allah untuk ibadat arwah Filipa Stefani Mediati ini, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ya Bapa, yang Engkaulah tumpuan seluruh hidup kami mengaturkan pujian syukur kepadamu atas anugerah hari yang baru ini, terutama hari yang istimewa ini. Kami beribadat di tempat ini untuk mendoakan Filipa Stefani Medianti yang Kau telah panggil untuk bersamamu di dalam kerajaan-Mu. Berilah ketabahan kepada keluarga besarnya yang mungkin masih sulit menerima kepergiannya karena sesuatu yang mendadak. Berkatilah juga para orang-orang yang mencintainya. Semoga diberikan kekuatan, sukacita bahwa kematian itu adalah kepastian. Bahwa kematian dari Filipa Stefani Medianti menjadikan kami selalu bertekun dalam doa. Dan yang paling utama menyandarkan diri kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kematian merupakan sesuatu jalan untuk mencapai atau menuju ke kesempurnaan. Mungkin banyak yang berpikir kematian adalah sesuatu yang menyedihkan atau menyakitkan bagi yang ditinggalkan. Tetapi bagi orang beriman, kematian adalah sukacita karena kita akan berjumpa, bersemuka dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Banyak di antara kita dalam kemudaan mungkin mengatakan, tidak mungkinlah kita mati muda. Tidak mungkinlah kita mati anak-anak. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kematian. Karena kematian itu adalah kepastian. Jika kita melihat garis tangan kita ada 3 garis di situ, kiri kanan. Ya. Lalu kita lihat di situ garis tangan kita itu, ya, melambangkan bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada, sedia untuk menerima panggilan Allah itu. Dan cara kematian manusia itu adalah sesuatu yang ya menakjubkan. Karena yang bisa merasakan kematian itu adalah pribadi kita. Ya. Karena kalau mau merasakan kematian itu, cobalah kita merasakan tidur. Jadi tidur itu katanya adalah kematian untuk sementara waktu, nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Bagi orang yang tidak beriman, ya tidur itu ya biasa, masalah biologis. Tetapi bagi orang beriman, ya ketika kita tidur itu sebenarnya adalah mati sementara. Nanti kita dihidupkan lagi. Ya, siapa yang bisa menghidupkan orang kalau tidak Tuhan Allah? Ya kan? Oh, mungkin dibangunkan, ada alarm. Itu kan hanya alat-alat sarana media yang merupakan alat bantu untuk membangunkan seseorang. Tetapi tetaplah semua itu berasal dari Allah untuk menghidupkan kita kembali. Ya. Nah, kematian merupakan sesuatu sukacita bagi orang beriman karena kematian memulihkan
atau menyembuhkan secara sempurna orang yang menderita sengsara. Walaupun kematiannya tragis, kematiannya mungkin tidak pernah diinginkan. Semua ingin mati tua, ya kan? Tetapi orang yang meninggal tua pun juga ya merasakan kesepian. Ada di suatu daerah umurnya katanya sudah 100 tahun lebih, istrinya sudah 30 tahun. Karena dia tidak mati-mati, akhirnya dia menggantung diri. Karena sudah bongkok, makan pun sudah susah. Katanya umurnya ya, itu menurut cucunya itu ya, bukan cucu lagi, cicitnya. Itu sudah 130 tahun katanya. Katanya, kita kan tidak tahu kan. Dan dia sendiri, dia tidak lagi bisa menikmati hidup karena tidak lagi pada zamannya. Ya kan? Nonton TV pun sudah berkunang-kunang, mendengarkan musik pun bingung kan? Makan pun sudah tidak bisa ngunyah kan? Ya, apalagi TikTok ya, YouTube dan sebagainya. Dan akhirnya dia menggantung dirinya karena dia sulit mati gitu. Ya. Generasinya sudah tidak ada. Istrinya sudah meninggal 30 tahun yang lalu katanya. Bayangkan 30 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini sesuatu fakta bahwa orang yang panjang umurnya juga merindukan kematian. Sampai akhirnya dia membinasakan diri dengan menggantung dirinya. Ya. Dan ada juga di suatu daerah unik, sudah belasan kali mati. Jadi orang udah bingung dah. Ya. Waktu pertama heboh siapkan peti, tiba-tiba hidup lagi. Habis itu tiba-tiba dengar sebulan mati lagi, hidup lagi. Sampailah belasan kali katanya. Dan katanya yang ke-17 kali baru dia mati. Tidak tahu, mungkin karena anaknya sudah jengkel, mungkin ya, mungkin ya kan, ya. Tidak tahu dia punya barang apa tuh. Ya, hidup mati ya. Nanti orang sudah asik mau menguburkan dia bangun, orang berlarian. Dan ini kejadian langka, memang tidak diliput oleh televisi karena di suatu daerah di kampung, di pedalaman ya, masuk ke daerah Ledo dalam sana itu ya, orang pun dah biasa. Biarkan dia dulu katanya. Nah, yang ke-17 kali ini dibiarkan lalu dah bau busuk, udah mati lah katanya, tidak lagi bangkit tuh. Nah, jadi jangan mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menyedihkan bagi orang yang ditinggalkan. Memang itu akan memilukan, apalagi yang melihat kondisi tubuh. Ya, kalau meninggalnya karena sakit, mungkin tubuhnya masih bagus. Kalau meninggal karena kecelakaan, ya kan kita tidak bisa ya. Beberapa kecelakaan kalau di Gilas Tronton itu kan, aduh, ya tak bisa lah. Ya, tidak bisa dibayangkan. Ya. Semuanya hanya tidak bisa makan. Itu karena kecelakaan. Ada yang meninggal karena musibah. Ya. Tiba-tiba gempa bumi, puting beliung, petir dan sebagainya. Berikutnya kematian karena dibunuh atau terbunuh, itu juga. Ya. Jadi kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian itu adalah kepastian. Tetapi jangan bermain-main dengan kematian. Karena kematian itu pasti. Ya. Kalau Anda naik sepeda motor, di depannya ada tronton, kecepatan 100 km per jam, ya. Tronton juga berjalan, ya kan? Karena anak-anak muda kan suka begitu, tidak pakai helm, ya kan, ngepot sana ngepot sini, ya. Nah, saya ingat dulu adik kelas saya itu masuk ke mobil tebakan. Jadi yang satunya masuk ke dalam turunan, ya, jadi dia itu mobil itu ya dalam keadaan naik, dia turun di jembatan Kapuas. Ya, dia sepertinya ya minum obat-obatan. Jadi yang satu itu selamat karena dia masuk ke kaca bis tembakang itu, sampailah ke kursi terakhir. Kayaknya hampir 200 jahitan. Sedangkan yang satu masuk ke dalam bis tembakang, dulu kan masih lewat jembatan Kapuasnya. Nah itu memilukan. Kemudian tidak lama lagi disusul lagi oleh kawannya. Ya, itu
ya disenggol oleh kijang. Lalu yang satu itu ya kepalanya pecah, jadi otaknya keluar, jadi disimpan di helm. Yang satu di Sudarso, meninggal ya. Lalu kawan saya itu mau ngambil helm itu yang otaknya yang meninggal, syukur tidak diambilnya. Besok baru diambil keluarganya otaknya. Nah itu juga di tikungan paralel tol. Jadi lettingan dia itu ya ada 6 orang yang meninggal. Yang satu karena mau jemput adiknya les, lalu dipanggil orang katanya, cewek, lalu nabrak belakang truk di Wajo. Nah, jadi lettingan itu 6 orang yang ya satunya meninggal karena sakit. Dan itu sesuatu yang memilukan kan. Atau dalam tahun 90 tuh kita dihebohkan dengan kematian artis-artis berderet-deret ya kalau tidak salah waktu itu. Atau dengar di TV artis ini meninggal kan. Nah, jadi tidak ada orang yang luput dari kematian. Kita hanya memelihara hidup kita karena hidup kita itu pemberian Tuhan, wajib dipelihara. Justru kalau kita tidak memelihara hidup kita, lalu kita menghabisi hidup kita dengan menggantung diri, minum baygon, ya, minum rendap. Ya, kalau minum rendap paling lama 1 bulan. Ya, saya ingat dulu itu ada yang tinggal di tempat adik saya itu karena putus cinta, mau ditinggal ceweknya itu, ya, minumlah rendap dia, ya, kejang-kejang, mulut berbusa. Ya kan sebenarnya memang bisa ditangani dengan minum susu kental manis itu ya, kental manis dengan kangkung katanya. Tapi dah terlambat. Akhirnya ya memang bisa sih dikuras. Tapi setelah itu mati dia perlahan-lahan. Nah, itu juga. Dan ada juga yang selamat, cuman masalahnya ya habiskan duit puluhan juta. Ya, gara-gara minum cuka getah misalnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk menghabisi nyawa itu gampang, tidak sulit. Tetapi memelihara hidup itu butuh hikmat, kehendak dari Tuhan. Jadi bukan yang kita pikirkan cepat atau lambatnya kita meninggal, tetapi apakah kita tahu siapa yang akan memimpin kita menuju rumah Bapa di surga. Nah, dialah gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi sama seperti filosofi kita meninggal dunia. Jika kita menghabisi nyawa kita karena masalah cinta, masalah utang piutang, atau masalah yang lainnya, ya, kita menyia-nyiakan hidup kita yang merupakan karunia yang luar biasa. Di muka bumi ini kan lebih banyak yang mati, pastilah ya, daripada yang hidup kan. Hidup kan palinglah kuat 70, 80, 90 ya. Yang mati pasti udah dari dulu ya. Nah, jadi kita yang dibaptis dalam Kristus, dalam gereja Katolik, kita memperoleh hidup oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah sang empunya kehidupan. Jadi bagi yang menyia-nyiakan hidup, berarti dia tidak mencintai Yesus Kristus. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan jalan kebenaran dan hidup itu melalui pintu. Jadi kematian itu menurut orang yang pernah mati katanya seperti ada lorong, ada pintu, ya kan? Nah, pintu itu ya itu tadi, kita tidak bisa memilih kalau tidak dituntun oleh gembala yang baik. Ya. Jadi pintu kematian itu ya pasti akan semua makhluk itu akan berhadapan dengan Tuhan. Tetapi apakah kita manusia tahu siapa itu Tuhan? Nah, bagi orang Kristiani kita tahu Tuhan itu Yesus. Titik, tidak ada koma-koma. Ya. Masih ada yang meragukan Yesus sebagai Tuhan, ya harus bertobat. Bagaimana dengan yang beriman lain? Itu urusan dia. Apakah Tuhan itu sama? Ya Tuhan sama, sang pencipta, sang halik. Tetapi
kita sebagai umat yang diberkati ini, kita tahu bahwa Tuhan itu Yesus Kristus. Yang kita kenal ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah gembala yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi nama-nama kita yang sudah dibaptis itu sudah tercatat di buku kehidupan, dan dia memanggil nama-nama kita itu. Makanya misalnya seperti Filipa Stefani Mediati, ya seperti itu nanti dipanggil. Kapan dibaptis, ya kan? Jadi dilihat, ya. Nah, menurut iman Katolik jelas ketika makanya akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi dosa itu harus dihapuskan oleh Tuhan Allah melalui rahmat sakramen tobat. Jadi kalau kita tidak mengakui dosa, makanya ada 5 perintah gereja. Ya, perintah gereja yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu adalah rahmat sakramen yang diberikan kepada umat Kristiani, umat Katolik, untuk sebagai penghapusan dosa. Nah ya, jadi janganlah sampai tidak menerima tuh, ya, menerima sakramen tobat. Ya, kalau sesal itu bisa dengan doa tobat atau doa saya mengaku. Tetapi menerima sakramen tobat itu wajib, ya, harus ke kamar pengakuan dengan seorang imam. Imam itu bertindak sebagai Allah Bapa. Ya. Bapa, ya. Pengakuan saya yang terakhir sekian. Dosa-dosa saya adalah jelaskan. Ya kan? Jadi setitik dosa itu harus diakui supaya kita layak, ya. Maka jelaslah kata Yesus, ya, lebih baik kamu bermata satu, bertangan puntung, berkaki kudung, daripada kamu dicampakkan keadaan utuh di dalam neraka. Jadi siapa yang bisa memasukkan manusia ke neraka? Tuhan Allah. Mana setan? Setan iblis itu tidak bisa, tidak ada punya kuasa. Siapa yang bisa memasukkan manusia ke surga? Tuhan Allah. Dialah Yesus Kristus, dialah Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Jadi saudara-saudari yang terkasih, surga dan neraka itu pasti ada, ya, karena sudah dijelaskan dalam kitab suci, ya kan? Kalau kita percaya kitab suci, berarti percaya perkataan Tuhan. Itu pasti ada. Masalah nanti tidak ada barang itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan Allah. Ya. Maka jangan sampai kita tidak beriman. Nah, terpujilah kita yang sudah menjadi orang Katolik atau orang Kristiani, ya, yang sudah dibaptis. Sekarang kita dicatat dalam buku kehidupan. Jadi begini, kalau kita tidak beriman, tidak beragama, atau tidak beriman Katolik, lalu di sana mati lalu membutuhkan agama, kan repot kita nanti, tidak bisa balik lagi ke dunia. Maka berbahagialah kita punya agama, punya iman, dan kita tahu bahwa iman kita tahu siapa itu Yesus, kan gitu. Kan jawabannya mudah, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Nah, simpanlah itu di dalam hatimu. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman itu berbahagia, kita punya iman. Nah, maka kita pelihara iman kita itu dengan menerima roti hidup. Nah, hari ini kita ke gereja kan? Hari ini, ya, luar biasa. Ya, Injil mengatakan, ya, mengajarkan kita doa Bapa kami kan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi kita pasti mengenal suara Yesus. Saya pernah sharing dengan seorang yang mau bunuh diri itu. Jadi suara setan iblis itu jelas katanya. Baygon itu ada karena dia hamil ya. Lalu ya namanya saya penyuluh itu memang harus banyak sharing, diskusi. Ya harus yang inilah ya.
Jadi setan dan iblis itu suaranya jelas katanya, minum tuh baygon. Jadi dia mampu untuk bertahan karena dia menyandarkan diri kepada Yesus. Sedangkan kawannya itu, ya kan, yang sama kondisinya seperti itu, ya sudah meminum itu dan meninggal. Ya. Jadi di lingkungan kampus itu dulu pernah kejadian juga ya. Dia minum Paramek. Karena dia malu. Ya, padahal dia anak yatim ya. Mamanya saja yang kebetulan dia. Lalu dia minum Paramek, kawannya lihat itu sudah sore, darah banyak, terlambat pendarahannya. Mau dibawa kehabisan darah. Nah, kejadian-kejadian itu mengungkapkan apa? Bahwa kalau kita tidak mohon ampun atas dosa-dosa kita, upah dosa adalah maut. Dan jangan sampai kita menjadi pendosa-pendosa atau menjadi setan atau iblis. Ya. Karena salah satu murid Yesus saja, yaitu kan adalah iblis katanya. Nah, dialah yang mengkhianati Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang kesadaran untuk kita berdoa itu penting. Seperti malam ini mungkin yang jarang berdoa, ya kan, diingatkan oleh peristiwa Pani ini harus rajin berdoa. Laporlah diri kepada lingkungan-lingkungan, aktiflah dalam kegiatan di kampus, ya, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya dan sebagainya, supaya terjadi yang namanya ya interaksi sosial iman yang baik. Nah, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa suara asing itu adalah suara-suara dunia, suara iblis, suara hawa nafsu. Jadi kalau kita pahami, beriman itu berarti kita mengikuti suara Yesus. Ya kan? Mau ikut Yesus. Ya. Jadi seseorang yang mau tahu bahwa Yesus itu Tuhan harus ikut Yesus. Ikutilah aku. Jadi seperti itu. Mari kita bersama-sama merefleksikan dengan peristiwa kematian Filipa Stefani Medianti ini, mengungkapkan suatu rahasia ilahi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah cinta kasih. Tuhan itulah yang memberikan kita kehidupan, dan kita harus bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini. Pertanggungjawaban kita itu nanti diminta. Jadi tidak ada satu iota pun akan disembunyikan di depan tahta pengadilan, dan Yesus Kristus yang akan mengadili kita. Jadi bagi yang mungkin merasa berbuat dosa, jangan lupa menerima sakramen tobat. Ya. Tapi bagi yang mungkin sudah tidak lagi melakukan dosa itu, mari menyandarkan diri kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gembala baik, Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan Filipa Stefani Medianti, kita yakin dan percaya bahwa dia sudah menghadap Yesus Kristus, dan jika tidak ada titik dosa, dia sudah berbahagia dalam persekutuan para kudus, yaitu dalam kerajaan Allah, dalam kerahiman Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah